adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah kembali. Ya, siapa yang sudah siap beribadah? Ayo. Semua sudah siap beribadah. Puji Tuhan. Sekarang Kalita mau kenalkan dulu nih siapa saja yang melayani pada hari Minggu ini. Di sini ada Kak Kalita dan di sebelah Kalita ada Kakak Deborah. Halo. Ada Kak Dame. Halo. Ada Kak Tiur. Halo. Dan hari ini juga kita ditemani oleh pemusik-pemusik kita. Ada Kakak Anggita, ada Bang Boni, dan ada Bang Gilang. Dan saat ini juga kita ditemani oleh Inang Pendeta Juliana Jai. Hai. Nah adik-adik semua sudah siap ya? Kakak undang semua bangkit berdiri. Ayo berdiri adik-adik. Kita mau beribadah, mengawali ibadah kita mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya, medley sayang-sayang disayang. Selama ibadah pada pagi ini ya adik-adik. Nah saat ini kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan menyanyi dari buku nyanyian, buku ND nomor 370 ayat 2. Yesus mengasihi anak-anaknya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama mengucapkan sinar surga cemerlang, Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, terang Allah yang semarak. ya sinarilah terang hati kami,
Ya, teranglah sinar hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan ya Tuhan. yang Kau sediakan ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pembacaan hukum Taurat, yaitu yang diambil dari hukum Taurat yang kedua. Yang kedua, siapa yang tahu apa isi hukum Taurat kedua? Tahu semuanya? Ayo kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, ya. Jangan perbuat bagimu patung Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada dalam air untuk disembah untuk disembah atau dituruti. atau dituruti. Ya, semua sudah tahu? Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, ya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda bernama atau benda-benda sakti. Demikian pembacaan hukum Taurat. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian dan buku ND nomor 686 ayat pertama. Kita berdoa sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan untuk sekolah minggu dalam bulan Juni pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5.
Di mana tadi tertulis? 1 Korintus 13 ayat 5. Iya, mari buka Alkitabnya ya. 1 Korintus 13 ayat 5, apakah isinya? Demikian tertulis dalam Alkitab. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Boleh kita sama-sama bacanya sekali lagi, 1, 2, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari dihafal ya ayat bulanannya, supaya semakin banyak yang kita hafal dan kita ketahui tentang firman Tuhan. Baik, Inang bacakan sekali lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau melakukan kesaksian iman. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi "Ku buka Alkitab, lalu ku baca". Firman Tuhan ada di hatiku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Kiranya semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita ceria, dan tetap semangat untuk melakukan dan mengikuti ibadah sekalipun online. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mari kita buka Alkitabnya, Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5, demikian dikatakan dalam Alkitab. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kalian melihat anak panah? Pernah enggak? Iya, mari kita lihat contohnya di layar. Ya kan? Ada gambar anak panah. Nah, anak panah itu digunakan untuk menembak. Kalau orang biasanya menembak pakai pistol, ini bisa juga memakai anak panah. Jadi anak panah ini dipakai untuk sesuatu hal penting dengan tujuan tertentu, dan yang pastinya anak panah ini akan ditembakkan tepat kepada sasaran. Harus tepat sasaran gitu loh. Nah, anak panah biasanya dipakai dan digunakan dengan kekuatan elastis, memakai busur, ya kan? Kalau panah itu digunakan biasanya waktu itu orang kalau berburu ke hutan dipakai panah. Dan kalau zaman dulu panah dipakai juga untuk berperang melawan musuh. Nah, kalau di zaman sekarang panah dipakai untuk cabang olahraga. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang bisa memakai anak panah itu? Tentunya adalah seorang pemanah. Coba lihat di layar, ada gambar seseorang yang sedang memanah, ya kan? Tentunya harus dipakai dia anak panah itu. Supaya apa? Supaya jelas fungsinya, supaya jelas tujuannya, supaya tepat sasaran. Kalau anak panah itu dikeker dengan baik, dengan fokus, pasti akan jadi tepat sasaran. Kemudian sang pemanah itu pun bisa terus-menerus melatih dirinya supaya bisa menggunakan anak panah dengan baik. Tentunya kalau anak panah itu tidak runcing atau tumpul, bisakah dia tepat sasaran? Belum tentu, ya kan? Maka ujung anak panah itu harus diasah, harus runcing supaya dia berguna dengan baik. Nah, sekarang apa sih Inang Pendeta kaitannya panah, pemanah, anak panah dengan firman Tuhan? Bingung kita ini ya. Oke, mari supaya kita tidak bingung. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita mau Tuhan pakai sebagai alat
panahnya Tuhan. Karena apa? Kita menjadi alat panah yang berharga bagi Tuhan. Anak panah yang berharga di mata Tuhan, tentunya Tuhan mau pakai kita untuk melawan musuh kita, iblis. Apa itu iblisnya, Inang? Ya tentunya roh-roh yang membuat anak-anak sekarang menjadi pemalas banget. Bangun tidurnya susah karena keenakan belajar online, ya kan? Keenakan belajar online jadi malas dia, jadi dirasuki, digoda sama iblis. Nah, kalau anak panahnya malas-malasan, enggak mau dengan rajin bertekun, bisa enggak digunakan dengan baik? Belum tentu, ya kan? Maka harus terus-menerus dilatih. Nah, dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa kita menjadi anak-anak panahnya Tuhan yang berharga. Kita menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan, semuanya anak-anak sekolah minggu. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan katakan, kita menjadi berharga di mata Tuhan karena kita berasal dari buah kandungan Allah. Kita berasal dari Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita milik pusaka yang paling berharga di hadapan Tuhan karena kita adalah buah kandungannya. Kita adalah ciptaannya. Kita adalah makhluk yang Tuhan gunakan, yang Tuhan inginkan supaya kita boleh menjadi sesuatu yang berharga dan mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Kenapa kita menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan? Karena kita adalah anak-anak yang mau terus-menerus dibaharui dan terus-menerus mau dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga kita berharga di mata Tuhan. Nah, anak-anak yang dipenuhi di dalam firman Tuhan, maka dia anak-anak yang mau terus-menerus diasah, terus-menerus dipakai oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 3, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Loh Inang, kok cuma anak laki-laki, terus kami gimana dong anak perempuan? Inang pendeta gimana sih? Nah, waktu dulu ini hanya sebuah simbol dari kemasyuran. Karena dulunya memang kalau disebut sebagai anak laki-laki adalah penerus generasi. Kalau istilah Batak sekarang disebut penerus marga gitu ya. Nah, bukan berarti anak perempuan gak berharga, semua kita berharga. Semua kita istimewa di hadapan Tuhan. Maka sesungguhnya kita adalah anak-anak milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka yang terus-menerus mau Tuhan pakai. Yang terus-menerus mau Tuhan isi dalam firman. Maka ketika kita disebut sebagai milik pusaka dari Tuhan, kita berasal dari buah kandungan, maka kita akan Tuhan pakai dalam istilah dipakai menjadi anak panah. Yang Tuhan akan pakai, Tuhan tarik, arahkan kemana ya, nanti anak-anak sekolah minggu mau jadi dokter. Oh ini nanti mau jadi dokter, Tuhan panahkan cita-citanya jadi dokter, siu jadi dokter yang hebat. Ya kan? Tuhan mau panahkan lagi anak-anak menjadi polisi, siu jadi polisi yang takut akan Tuhan. Tuhan mau panah lagi anak-anak untuk ditempa menjadi anak-anak yang seorang pengusaha, ya, pengusaha yang sukses, yang sederhana, rendah hati, yang takut akan Tuhan. Tuhan panahkan siu, jadi dia. Gitu. Nah, orang yang mau terus-menerus dipenuhi dengan anak panah, dalam tabungnya diisi dengan tabung panah dengan firman Tuhan, dengan bertekun dalam doa,
maka anak-anak itu terus-menerus akan bertumbuh menjadi anak yang takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya itu boleh terjadi? Maka anak-anak sekolah minggu harus mau setia, dengar-dengaran firman Tuhan, mau dididik oleh Tuhan, mau dengar-dengaran nasihat, tidak membangkang, tidak bermalas-malasan, tidak mengejek. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, jika tabung panah kita, yaitu hati kita, pikiran kita, tabung kita ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan, bertekun dalam doa, maka segala musuh kita akan tunduk. Iblis tidak berani dekat-dekat lagi kepada anak sekolah minggu. Iblis tidak lagi mengganggu dan menggoda. Maka dikatakan di ayat 5 di baris terakhir dikatakan, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya anak sekolah minggu tidak akan dipermalukan dengan cita-citanya. Karena banyak orang yang bercita-cita, aduh aku mau jadi dokter. Tapi setelah jadi dokter dia jadi dokter yang mata duitan. Enggak boleh begitu ya. Atau menjadi polisi, jadi polisi yang tidak benar. Enggak boleh begitu. Maka biarlah semuanya kita dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan. Maka kalau kalian lihat dalam ayat 1 dan ayat 2 Mazmur 127 ini adalah nyanyian hikmat Salomo. Dia mau mengatakan bahwa kita tidak akan mampu melakukan sesuatu hal jika kita tidak dibimbing oleh firman Tuhan. Maka dia katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Semuanya akan sia-sia, iya kan? Kalau enggak dengan Tuhan kita bersandar. Oleh karena itu ketika firman Tuhan telah menaungi kehidupan adik-adik, maka biarlah hati kita, pikiran kita terus-menerus bertekun. Dengar-dengaran firman Tuhan, rajin beribadah, rajin mendengarkan nasihat. Mari lawan godaan-godaan iblis yang mau merusak. Apalagi di sekarang bermalas-malasan, yang suka nongkrong-nongkrong yang gak baik, suka sepele dengan virus corona. Mari jaga diri dengan firman Tuhan supaya kita bisa melawan kuasa iblis karena Tuhan menolong kita. Maka sebagai anak-anak yang berharga, anak-anak yang istimewa, teruslah menerus penuhi tabung panahmu dengan firman Tuhan. Kita berharga, kamu berharga di mata Tuhan karena kamu adalah anak-anak yang istimewa. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang memberkati hidup kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kami sungguh sangat istimewa karena kami berasal dari buah kandungan Tuhan. Engkau telah menciptakan kami, maka biarlah Tuhan memakai kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak panah Tuhan yang mau Tuhan pakai, yang mau Tuhan arahkan menjadi anak panah yang mampu melawan godaan. Kuasa iblis tidak akan mengganggu kami. Tuhan, tolonglah kami melawan godaan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang tidak malas lagi. Anak-anak yang mau bertekun mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang mau bertekun belajar. Tidak bosan-bosannya kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami
terus-menerus dipenuhi dengan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu mengajari kami. Ajari anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, supaya tabung panah mereka terus-menerus diisi oleh firman Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak-anak sekolah minggu, baik ketika mereka bermain, baik ketika mereka belajar, maupun dalam segala aktivitas mereka. Tolong Tuhan lindungilah mereka, jagai siang dan malam, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu. Lindungi, berkati, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, supaya dengan berkat-berkat yang mengalir melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, orang tua mereka mampu membiayai, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha baik, biarlah kami seluruhnya boleh hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin di bangsa ini, supaya mereka boleh memimpin dengan baik, adil dan sejahtera. Dan seluruh bangsa, seluruh masyarakat boleh tetap hidup damai sejahtera dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati seluruhnya pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu HKBP Depok 1, kakak-kakak sekolah minggu, para amang inang sintua dan seluruhnya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, menjagai, melindungi dan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu jadilah. Amin. Ya, adik-adik, puji Tuhan. Dari tadi kita sudah menyanyi bersama, ya, mendengarkan firman Tuhan. Kabar gembira bagi kita bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa. Saat ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh taruh di amplop uang persembahannya, nanti titip mama atau papa saat ke gereja, atau adik-adik boleh bilang sama mama supaya ditransfer ke rekening BRI HKBP Depok 1. Ya adik-adik ya, mari kita mengangkat pujian, mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku ND, buku nyanyian 709 ayat pertama, Yesus mengasihiku. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah minggu kita hari ini. Mari kita kembali menyanyikan lagu Aku Istimewa sebagai lagu penutup kita. Aku
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingatlah selalu untuk berdoa dan rajin membaca Alkitab. Rajin belajar dan semangat sekolahnya ya. Turut pada mama dan papa. Sampai jumpa ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.